Tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa seolah menjadi titik balik hubungan supporter Bonek dan Aremania. Meski bukan bentrok antar supporter, tragedi Kanjuruhan seakan memberi harapan perdamaian antara dua kubu. Inilah saudara Kopi Pagi komentar pilihan liputan pagi harapan dari Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa bukanlah hasil bentrokan dari antar supporter. Tragedi ini lahir dari fanatisme yang berlebihan yang berbenturan dengan tindakan represif aparat keamanan. Akibatnya fatal, nyawa begitu murah di dunia sepak bola tanah air, olahraga yang seharusnya bisa begitu menggembirakan. Simak Kopi Pagi, komentar pilihan, Liputan 6 Pagi. Lantunan tembang milik grup musik Endang Sukamti berjudul Sampai Jumpa ini bergema di area Taman Surya, depan Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Ribuan supporter Persebaya Surabaya alias Bondo Nekat, lazim disingkat Bonek, berbaur bersama menunjukkan solidaritas, menyusul tragedi yang merenggut ratusan nyawa Aremania. Usai derby Jawa Timur antara Persebaya dan Arema FC digelar. Tragedi Kanjuruhan seolah ikut mengubur perseteruan kedua kubu yang telah berlangsung sejak era 90-an. Dari tragedi ini seolah meruap harapan agar Bonek dan Aremania mengakhiri rivalitas dan berdamai. Dari tragedi ini seolah meruap harapan agar Bonek dan Aremania mengakhiri rivalitas dan berdamai. Enam hari setelah tragedi, Jumat malam, ribuan Aremania pun menggelar doa bersama di area Stadion Kanjuruhan. Mereka juga berharap kasus ini bisa terselesaikan tanpa berlarut-larut. Mereka yang bersalah harus bertanggung jawab. Diusut secara tuntas dan saya harap segera tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan bentar ya Mas, intinya siapa yang bertanggung jawab aja, siapa yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Iya, harus ditindak. Miris ya, saya sedih. Biasanya nggak seperti ini, tapi ini kok keterlaluan gitu. Saya sedih sekali. Soalnya yang meninggal itu saya biasa ketemu di sekolah. Di sela duka para keluarga korban, pemerintah telah membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut tuntas terkait tragedi ini. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta hasilnya sudah bisa disimpulkan tidak lebih dari 1 bulan. Tentu kesimpulan saja tidak cukup. Siapapun yang terbukti bersalah menjadi biang keladi atau akar masalah dari tragedi ini haruslah bertanggung jawab penuh dengan segala konsekuensi hukumnya. Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 tersangka karena dianggap paling bertanggung jawab timbulnya tragedi Kanjuruhan. 2 diantaranya adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita dan Ketua Panitia Penyelenggara Abdul Haris. Polisi juga menyoroti peran tersangka berinisial SS yang memerintahkan penjaga stadion meninggalkan pintu-pintu keluar saat kericuhan pecah. Akibatnya saat penonton hendak keluar, mereka terjebak karena pintu terkunci ketika polisi melepas tembakan gas air mata ke arah tribun. Dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu
gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Dua tersangka lain adalah anggota Polres Malang dan satu perwira Brimob Polda Jatim. Satu tersangka terbukti tidak melarang anggota membawa senjata ke dalam stadion. Sementara perwira lainnya memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata. Hingga kini proses pemeriksaan oleh tim Bareskrim dan Propam Mabes Polri serta Polda Jatim masih berlanjut. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta yang dipimpin Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Monardo pun terus bergerak untuk menuntaskan kasus ini secepat mungkin. Didapat fakta, dalam situasi normal, pintu stadion seharusnya sudah dibuka 15 menit sebelum pertandingan selesai. Poin yang sangat krusial, ya, mana pintu yang dibuka, mana pintu tertutup, apa sebabnya terbuka, apa sebabnya tertutup. Ya, karena kalau dari penjelasan Kadispora, SOP-nya 10 menit atau 15 menit sebelum pertandingan berakhir, seluruh pintu itu harus dibuka. Tapi faktanya pada saat malam tersebut ada sejumlah pintu yang tidak dibuka. Di sisi lain, polisi membantah narasi yang menyebutkan ada 40 tembakan gas air mata. Polisi mengaku hanya 11 kali menembakkan gas air mata karena supporter sudah mulai anarkistis dan tidak terkontrol. Jadi ada beberapa tembakan bukan gas air mata ya. Jadi yang ada dua jenis yang asap. Itu hanya misalnya smoke ya. Jadi hanya asapnya aja, suara dan asap. Ada satu lagi memang tembakan gas air mata. Di luar pun sama, SOP-nya seperti itu. Kendati boleh dibilang ini adalah tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola dunia, Indonesia tidak terkena sanksi FIFA. Yang pertama, membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Data terakhir, tragedi Kanjuruhan telah merenggut 130 nyawa Aremania. Sementara jumlah mereka yang terluka sebanyak 547 orang, yang 60 diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka yang telah tiada, mereka yang jatuh sakit tentu tidak akan pernah membayangkan bisa menjadi korban dari insiden tragis. Tragedi ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Aremania dan bonek agar bisa bergandeng tangan demi wajah sepak bola yang lebih baik. Seperti ketika solidaritas ditunjukkan para bonek untuk mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan. Tak berlebihan memang, jika tragedi Kanjuruhan adalah tragedi terburuk dalam dunia sepak bola. Pembenahan secara menyeluruh yang selalu digembar-gemborkan tiap kali ada kisruh sepak bola, jangan lagi hanya sebatas kosmetik media. Pihak-pihak berkepentingan yang selalu mengedepankan hitung-hitungan bisnis tapi mengabaikan keselamatan para supporter sudah seharusnya belajar tidak ada sepak bola yang harganya sebanding dengan nyawa manusia. Demikian Kopi Pagi, komentar pilihan, Liputan 6 Pagi.